Hai adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Wah, Semangat sekali. banget nih Kak Ruth nih. Iya, semangat banget. Kita harus terus semangat Kak Michael. Karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Iya bener banget kan Kak Ruth. Tapi kita habis ngelain apa Kak Ruth ya minggu kemarin ya? Ngerayain apa ya? Apa tuh ya? Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Wih pasti semangatnya ini lebih dari minggu kemarin apalagi nih. kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita, menebus dosa kita. Nah Kak Michael minggu lalu ikut ibadah Paskah nggak? Ikut dong Kak Ruth. Kak Michael ikut yang mana? Adanya Kak Ruth, aktivitasnya keren banget. Oh iya benar, aktivitasnya keren-keren banget. Nah hari ini kita akan kembali beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama dari rumah adik-adik. Oke? Nah sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu, mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita supaya kita lebih kusyuk lagi berdoa dan memuji Tuhan. Adik-adik siap? Kak Michael siap? Siap Kak Ruth. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah melindungi kami, memberkati kami, hingga pada hari Minggu ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama lewat YouTube. Allah Bapa kami yang baik, berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada, biar kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai mereka. Kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan, sertai kami, berkati ibadah ini agar semuanya layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan Amin. Oke, sudah selesai berdoa kita Kak Michael? Iya, adik-adik kita mau memulai ibadah, tapi kita mau menyanyikan lagu yang semangat nih, Oh Kak Ruth iya. nih. Lagunya apa tuh Kak Ruth yang semangat terus ada gayanya Lagu juga? yang semangat itu Kak Ruth dan Kak Michael sudah pilih satu lagu. Adik-adik mungkin sudah jarang sekali nyanyikan lagu ini, jadi kita Sudah lama. menyanyikan. Nah lagunya adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Raja Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Wah, senang sekali bisa nyanyi sama adik-adik nih ya. Wah mantap nih semangatnya nih adik-adik nih. Tapi kita mau tetap nyanyi semangat lagi Kak Ruth. Iya, kita masih mau nyanyi satu lagu. Lagunya itu kita mau cerita siapa sih sebenarnya sobat kita yang paling setia. Ayo. Waktu kita sedih, waktu kita Iya. senang dia selalu ada. Siapa ya Kak Michael? Siapa tuh Kak Ruth? Kayaknya kita harus langsung nyanyiin aja Kak Ruth. Oke, kita akan nyanyi lagu tentang Yesus sobatku yang setia. Setia.
Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, Kak Michael kalau ingat lagu ini, Iya. kalau Karut lagi sedih, Karut lagi bingung, misalkan punya masalah, Karut selalu ingat bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai Karut kalau misalkan ada kesulitan. Kalau Kak Michael gimana? Iya bener banget Karut. Karena Tuhan Yesus tuh gak pernah ninggalin kita walaupun kita lagi susah, kita sendirian. Atau lagi kita senang, Tuhan Yesus selalu ada beserta Selalu, kita ya. Karut. Semoga adik-adik juga ya kalau misalkan lagi kesulitan nih, ulangan, bingung. Nah jangan Iya. lupa selalu berdoa karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Oke. Bener banget Karut. Nah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi. Nah, mungkin lagu ini adik-adik belum pernah dengar. Jadi kita belajar sama-sama. Lagunya mudah sekali. Oke? Kita akan belajar sama-sama. Adik-adik boleh baca liriknya supaya adik-adik bisa ikuti lagunya. Oke, kita belajar sama adik-adik ya, Kak? Iya, judulnya Oke. apa Karut? Judulnya Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Iya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang sekali lagi dari awal ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita nyanyikan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus siapkan apa nih Kak Michael? Harus siapkan Alkitab sama harus siapkan hati yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita persilahkan kepada kakak kita yang akan bercerita dan aktivitas. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan.
Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena siang hari ini kembali kami boleh berkumpul melalui YouTube untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau baca Alkitab dulu. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kita mau membaca Alkitab dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur di Perjanjian Lama ya, carinya ya, Mazmur. Kalau adik-adik pakai Alkitab nih, yang ada indeksnya kayak gini nih, ada contekannya, cari yang MZM di depan. MZM. Ya, kalau sudah ketemu MZM, dibuka Kitab Mazmur pasal yang ke-107. Mazmur 107, 107, cari 107-nya yang gede. Angkanya yang gede, ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Oke, kalau sudah, Kak Putra akan bacakan buat adik-adik sekalian. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Di bawah perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Iya, sudah sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, cerita kita pada hari ini kita akan membahas mengenai mengucap syukur atau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Adik-adik tahu apa artinya bersyukur? Bersyukur kalau sederhananya adalah berterima kasih. Mengucap syukur atau bersyukur itu adalah berterima kasih. Ya. Kita berterima kasih karena sudah dikasih sesuatu sama orang lain. Biasanya kita mengucapkan terima kasih ya, karena kita sudah dikasih sesuatu atau diberikan sesuatu dari orang lain. Nah, Mazmur ini secara keseluruhan dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150, ada 150 pasal, itu adalah ungkapan syukur dari Daud. Ya. Mazmur 1 sampai Mazmur 150 adalah ungkapan syukur. Isinya penuh dengan ungkapan syukur, rasa terima kasih. Seperti kita baca di ayat pertama tadi, dan ini bukan satu kali disebut dalam kitab Mazmur. Kita baca ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini ditulis bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ianya menggunakan huruf besar, berarti Ianya adalah Tuhan. Di sini Daud mau mengatakan, mau mengajak ke semua
orang, termasuk kita, adik-adik dan Kak Putra, untuk bersyukur karena Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Jadi kapan Kak kita harus bersyukur? Setiap saat, setiap waktu. Kenapa sih kita harus bersyukur? Karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Apa aja itu? Mulai kita bisa bangun pagi. Nggak usah hal yang ribet-ribet, hal yang sederhana. Kita bisa bangun pagi, masih bisa melek. Adik-adik bayangkan nggak? Kalau tidur malam, tiba-tiba pagi udah nggak melek lagi. Nah, di sini kita harus bersyukur karena kita masih diberi nafas atau kita masih bisa bangun pagi hari. Terus apalagi? Hal yang sederhana. Kita masih bisa makan. Ya, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang di dunia ini yang belum tentu bisa makan. Contohnya nih, sekarang lagi habis ada bencana di NTT, banjir bandang. Nah, mereka belum tentu bisa makan. Karena apa? Mungkin daerahnya mereka, rumahnya mereka hanyut semua, terbawa banjir. Dia nggak tahu, dia kesasar. Belum tentu bisa makan. Kita masih bisa makan. Siapa udah makan siang ini? Mengucap syukur. Yang berikutnya, kita masih bisa sekolah. Walaupun sekarang belum sekolah tatap muka, masih sekolahnya daring atau online, kita masih bisa sekolah. Di situ masih banyak lagi hal yang bersyukur. Kita masih bisa punya HP buat kita belajar online. Kita masih bisa punya pulsa buat kita belajar online. Itu adalah hal-hal yang harus disyukurin. Banyak lagi hal yang harus kita syukurin. Dari hal yang paling sederhana, nggak usah mikir jauh-jauh, hal yang paling sederhana, tetapi juga untuk hal-hal sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah kasih buat diri kita. Misalkan kita sakit, kita diberi kesembuhan, itu juga harus ungkapan syukur. Kak, apakah yang enak-enak aja kita harus mengucap syukur? Tidak. Semua hal, sekali lagi Kak Putra mau tekankan, semua hal kita harus mengucap syukur. Kalau sakit, kita harus mengucap syukur juga dong Kak. Betul. Kalau kita sakit, kita juga harus mengucap syukur. Kenapa? Kalau kita sakit, kita harus mengucap syukur. Misalkan kita sakit perut, aduh sakit perut nih, kok harus mengucap syukur? Tandanya Tuhan masih mengingatkan kita untuk kita lebih hati-hati lagi, untuk kita bisa istirahat. Kalau kita sakit, misalkan sakit perut, berarti nggak boleh makan yang sembarangan. Cuci tangan sebelum makan. Ya, kita harus jaga kebersihan. Itu mengingatkan kita. Dan pada saat kita sakit, berarti Tuhan izinkan untuk kita istirahat. Yang tadinya kita main terus, sudah habis belajar online, terus kita main game. Ini masih belajar mah, padahal kita lagi main game. Nah, lama-lama mata kita bisa sakit. Kalau udah sakit begitu, kita sakit ngelihat handphone, kita sakit ngelihat komputer atau laptop, kita disuruh untuk istirahat. Ya, nah itulah semua hal itu yang harus kita lakukan, yang harus kita berterima kasih sama Tuhan, harus mengucap syukur. Seperti ayat yang kita baca tadi, di sini pemazmur atau Daud mengungkapkan bahwa dia sangat baik mengistilahkan atau mencontohkan seperti orang yang kelaparan. Dia lagi berjalan, dia cari tempat yang ada orang tinggal, tapi dia nggak ketemu-ketemu. Udah lama jalan, kecapean, kelaparan, kehausan, tapi dia nggak ketemu orang untuk minta tolong. Oke? Dia tidak ketemu orang, tetapi pada akhirnya mereka menemukan jalan yang mereka bisa mendapatkan pertolongan,
Dan itu semua Tuhan yang menolong. Akhirnya mereka yang kehausan, mereka yang kelaparan bisa mendapatkan pertolongan, bisa mendapatkan makanan dan bisa mendapatkan minuman. Oke, sekali lagi Kak Putra mau ingatkan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal karena Tuhan itu baik. Oke, kita akan aktivitas, tapi sebelumnya kita mau berdoa lagi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kami dan kami harus mengucap syukur terhadap apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kami harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami selalu senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan terhadap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan melanjutkan kegiatan kita melalui aktivitas. Bye-bye. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan membuat gantungan syukur. Nah, ini contohnya. Bagian depan dan bagian belakangnya seperti ini. Nah, kalau begitu, ayo kita buat. Untuk alat dan bahan, yang pertama karton. Bisa gunakan karton bekas ya. Kedua, kertas origami, tetapi jika tidak ada, bisa kertas HVS. Selanjutnya, gunting, lem kertas, selotip, karet, dan pensil. Terakhir adalah alat mewarnai. Nah, di sini Kak Brenda akan membuat pola lingkaran. Kak Brenda menggunakan karton bekas map ya. Nah, untuk membuat pola lingkaran, adik-adik bisa cari benda di rumah yang berbentuk seperti lingkaran atau menggunakan jangka. Di sini Kak Brenda menggunakan kepingan CD. Selanjutnya, Kak Brenda lingkari menggunakan pensil. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, Kak Brenda gunting menggunakan gunting. Hati-hati ya untuk adik-adik yang menggunakan gunting. Nah, jika sudah, kita akan membuat seperti donat. Nah, untuk itu caranya lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian adik-adik gunting menjadi setengah lingkaran seperti ini ya. Hati-hati ya untuk adik-adik ketika menggunakan gunting. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Jika sudah, adik-adik bisa membuat hiasan. Bisa lingkaran, bisa berbentuk daun, di kertas origami atau kertas HVS ya. Nah, di sini Kak Brenda membuat bentuknya bulat semua. Nah, sebelum menempelkan, adik-adik bisa tulis ucapan syukur adik-adik dan boleh diwarnai ya. Nah, jika sudah adik-adik tulis, adik-adik lem setiap bagian kertasnya. Lalu Kak Brenda akan membuat seperti bunga. Ingat ya, ditulis terlebih dahulu kata-katanya sebelum ditempel. Hasilnya seperti ini. Kemudian adik-adik balik bagiannya dan siapkan karet. Kemudian adik-adik tempel karetnya dengan selotip. Seperti ini ya adik-adik, agar bisa digantung. Nah, jadi deh gantungannya, gantungan syukurnya. Jika sudah selesai, adik-adik bisa menggantung gantungan syukur
di dinding kamar adik-adik atau di depan kamar pintu ya. Contohnya Kak Brenda menggantung di dinding kamar. Hasilnya seperti ini. Nah, itu dia aktivitas kita. Jangan lupa kirimkan ke grup ASM Pokli jika sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Wah, seru sekali ya Kak Michael tadi Seru banget aktivitasnya pastinya, Kak dan Ruth. firman Tuhan hari ini ya. Iya, Nah, adik-adik jangan lupa aktivitas yang sudah disiapkan oleh kakak-kakaknya tadi harus dikerjakan. Harus dikerjakan, wajib ya. Harus. Supaya nanti kalian bisa kumpulkan. Nah, adik-adik yang rajin nanti akan mendapatkan hadiah. Siapa yang dikirimkannya kemana Kak Ruth tuh? dikirimkannya seperti biasa, kirimkan ke grup sekolah minggu ya, di foto atau divideokan ya, terserah adik-adik yang mana yang menurut adik-adik gampang. Nah ya, oke, sekarang kita mau Memberikan yang terbaik. persembahan. Ya, persembahan. Ya, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pastinya. Iya, nah gimana caranya? Adik-adik masih ingat kan yang sudah diberitahukan? Persembahannya masukkan ke dalam amplop, lalu tulis nama kalian, kemudian tanggal ibadah hari ini, lalu ditutup amplopnya, antarkan ke sekolah minggu ya. Oke, kita akan nyanyi lagu untuk persembahan Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, seperti dilimpah Oleh penciptanya, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau doa persembahan dulu sekaligus kita doa penutup. Adik-adik semuanya lipatkan tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena sampai pada saat ini Engkau sertai kami semua Tuhan di rumah masing-masing untuk beribadah, ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini supaya persembahan ini berguna bagi gereja dan kemuliaan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga akan menutup ibadah ini Tuhan, kiranya apa yang kami sudah lakukan dalam ibadah ini Tuhan bisa menjadi pedoman bagi kami semua adik-adik dalam sekolah, dalam keluarga, dan dalam pergaulan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan, supaya kami bisa lebih rindu untuk datang ke sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, kita ada pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik jangan lupa bahwa kita selalu ada buku ayat yang harus adik-adik isi setiap hari. Dan jangan lupa dikumpulkan ke
sekolah minggu antarkan ke gereja beserta dengan persembahannya. Persembahannya juga. Iya, itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, aktivitas yang selalu disiapkan oleh kakak-kakaknya itu harus dikerjakan dan dikumpulkan juga hasilnya lewat grup sekolah minggu. Kak Lewat Michael. grup dikirimkan nanti ya. Yang terakhir nih, ini yang paling penting juga nih. Yang paling penting tuh Karut. Iya, ini paling penting. Kita mau menjadi berkat buat semua orang. Nah, caranya gimana nih? Bisa nggak ya kita jadi berkat? Bisa. Kita akan mengadakan aksi 1000. Kak Michael tahu nggak untuk apa aksi 1000 ini? Aksi 1000 itu pasti buat banyak berkat nih, bagi-bagi berkat buat teman-teman Benar, kita. iya. Jadi kita itu rencananya Kak Michael akan membantu teman-teman kita di Kalimantan dan Nias. Wah, Nah, jadi adik-adik nanti akan diberikan celengan oleh kakak-kakaknya untuk mengumpulkan uang 1000. Nah, tapi kalau misalkan menurut Kak Michael nih, kalau misalkan dia mau mengumpulkan lebih dari 1000, boleh nggak Kak Michael? wah boleh banget Karut. Boleh banget ya. Iya. Jadi kalau kalian punya uang lebih dari 1000 mau kalian masukkan karena kalian punya berkat lebih, tidak apa-apa. Nanti masukkan ke dalam celengan. Nanti ada waktunya disampaikan oleh kakak sekolah minggunya untuk dikumpulkan ke gereja. Karena itu nanti kita akan kirimkan ke teman-teman kita di Kalimantan dan Nia. Seperti waktu kita membagi teman-teman, membantu teman-teman membelikan sepatu Kak Michael yang di Nusa Tenggara Timur. Oh iya. Nah, Karut. kita mau berbagi lagi buat mereka. Oke, itu saja pengumumannya. Wah, mantap ya Karut ya. Berarti kita dari kecil udah diajarkan untuk berbuat baik dan untuk Iya benar ya. Oke, nah adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, kita mengucapkan sampai jumpa lagi adik-adik. sampai jumpa di ibadah selanjutnya minggu depan. Minggu depan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dah.